Ayat hari ini adalah 2 Samuel 5 ayat 13-25. Mari kita baca bersama. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Gegeba sampai dekat Gezer. Amin. Pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul, Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Dalam perikop kemarin, Daud akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Sungguh perjalanan yang panjang untuk sampai ke titik ini. Bertahun-tahun ia melarikan diri dari Raja Saul, lalu 7 tahun sebagai raja atas satu suku, yaitu suku Yehuda di Hebron. Hingga ia naik tahta pada usia 30 tahun, ia telah menghabiskan belasan, bahkan hampir 20 tahun sebagai buronan dan orang buangan. Bagi orang biasa, akan sangat sulit untuk bertahan dan menunggu sampai akhir. Ini bukan hanya karena waktunya yang lama. Masa itu adalah masa memakan roti yang basah oleh air mata, masa yang mengancam nyawa, dan masa yang sepi dan berat secara fisik maupun mental. Setelah menanggung waktu yang panjang itu dengan baik, akhirnya ia naik ke takhta sebagai raja yang memerintah seluruh Israel. Setelah melalui berbagai lika-liku dan naik takhta, seperti apakah Daud sebagai seorang raja? Dalam perikop hari ini, Daud melakukan tindakan yang bisa membuat orang bertanya-tanya, mengapa raja melakukan hal seperti itu? Tindakan yang bisa dianggap sama sekali tidak seperti raja. Mari kita baca bersama ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Amin. Ketika orang mendengar kata raja, gambaran seperti apa yang mereka harapkan? Mereka sering membayangkan sosok yang memberi perintah dengan wibawa, bermartabat, berpenampilan agung, dan berkuasa di atas rakyatnya. Namun, Daud di ayat 11 ini tidak memerintah atau bertindak dengan wibawa seperti raja yang kita bayangkan. Daud di sini justru bertindak seperti seorang hamba. Alih-alih sebagai raja, Daud bertanya kepada Allah, apakah ia harus maju berperang atau tidak? Layaknya seorang hamba. Bertanya adalah tindakan seorang hamba. Tindakan seorang raja adalah memberi perintah. Bertanya seperti ini dari sudut pandang manusia adalah tindakan yang sangat jauh dari citra seorang raja. Ini karena orang berpikir bahwa raja adalah orang yang dengan tenang membuat keputusan dan memberikan jawaban, serta memberi perintah dengan wibawa yang agung. Namun, Daud sekarang bertanya kepada Allah, apakah ia harus pergi atau tidak? Maju atau tidak? Berperang atau tidak? Dengan kata lain, ia bertindak seperti hamba yang meminta izin dari tuannya. Akan tetapi, saudara-saudari, inilah alasan mengapa Daud menjadi raja. Sebenarnya, tindakan seorang hamba ini adalah tindakan terpenting yang harus dilakukan oleh seorang raja. Dulu, saat merenungkan kitab Samuel, saya terus-menerus mengatakan alasan mengapa Saul ditolak oleh Allah. Alasannya hanya satu. Saul ditolak oleh Allah karena ia mencoba menjadi raja bagi dirinya sendiri. Karena ia mencoba menjadi raja, ia tidak bisa menjadi raja. Secara paradoks, Saul tidak bisa menjadi raja karena ia mengabaikan Allah,
raja yang sejati. Dan karena ia sendiri mencoba berdiri di posisi itu, posisi Allah sebagai raja. Oleh karena itu, syarat terpenting untuk menjadi seorang raja adalah mengenal raja yang sejati. Mengenal Allah sebagai raja yang sejati adalah syarat untuk menjadi raja. Hanya jika seseorang mengenal Allah sebagai raja yang sejati, ia bisa menjadi raja. Dalam perikop hari ini, Daud melakukan hal ini. Ia menunjukkan sikap mengakui Allah sebagai raja yang sejati. Menjelang perang, ia bertanya kepada Allah seperti seorang hamba, dan setelah mendapat jawaban, ia memulai perang. Sikap ini juga muncul di bagian akhir perikop hari ini. Mari kita baca bersama ayat 23 dan 24. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Amin. Ketika orang Filistin menyerang lagi, kali ini pun Daud bertindak seperti seorang hamba. Ia bertanya kepada Tuhan dan menaati, tunduk, serta mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Di mata manusia, ini bukan sikap seorang raja. Di mata manusia, ini adalah sikap seorang hamba. Karena ia bertanya, apakah saya harus melakukan ini? Apakah saya harus melakukan itu? Lalu mendengar jawaban tuannya dan menaati perkataan tuannya. Namun, secara Alkitabiah, ini adalah sikap seorang raja sejati. Right then. Raja sejati, ini adalah seorang raja yang sejati. Orang yang tahu siapa raja yang sejati, orang yang melayani Allah sebagai raja, baru layak menjadi raja. Ketika raja bertindak seperti itu, bagaimana Allah menanggapinya? Allah mengangkat Daud menjadi raja. Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Daud. Dalam ayat 24 dikatakan, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jika kita melayani Allah sebagai raja, Allah akan berjalan di depan kita dan melakukan segala sesuatu terlebih dahulu untuk kita. Kita akan menikmati berkat, di mana Dia bertindak lebih dulu, agar kita bisa menjadi raja, agar kita bisa menjadi orang yang memerintah, dan agar kita bisa mendapatkan wibawa. Kiranya seluruh jemaat kita hidup sambil menikmati berkat seperti ini. Dalam nama Tuhan saya memberkati. Pemandangan yang sangat kontras dengan Allah muncul di ayat 21. Mari kita baca bersama ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Amin. Berhala-berhala orang Filistin tergeletak terbengkalai di atas reruntuhan medan perang. Berhala-berhala ini adalah dewa yang mereka sembah. Alkitab tidak melewatkan pandangan konyol ini dan mencatatnya dengan jelas. Tuhan berjalan di depan umatnya dan menolong mereka memenangkan perang. Tetapi dewa musuh-musuh mereka tergeletak terbengkalai di belakang setelah umatnya melarikan diri. Bukan saja tidak membantu dalam peperangan, tetapi juga menjadi penghalang saat melarikan diri. Objek pemujaan yang pernah mereka andalkan dan harapkan kini menjadi objek yang harus dibersihkan, tergeletak dan ditinggalkan. Inilah wujud asli dari berhala. Jika kita tidak melayani Allah sebagai Tuhan dengan benar, kita pun akan menjadi seperti sampah di medan perang, tergeletak dan terbengkalai. Allah yang hidup adalah Dia yang berjalan di depan kita. Berhala yang mati hanyalah penghalang dan objek yang harus dibersihkan. Saudara-saudari, bagian yang sedang kita renungkan ini adalah masa kejayaan Daud setelah menjadi raja. Sampai pasal 10 dicatat kisah Daud yang terus-menerus meraih kemenangan dan memperluas kerajaan Allah. Kapan Daud meraih kemenangan demi kemenangan? Secara paradoks, itu adalah saat Daud tinggal di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Saat Daud hidup di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Bukan saat ia bertindak seperti raja, tetapi saat ia taat seperti hamba, saat ia mengikuti Allah dengan ketaatan seorang hamba, Daud dapat menikmati masa kejayaannya sebagai raja dan terus meraih kemenangan. Namun krisis datang kepada Daud. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu adalah peristiwa Batsyeba di pasal 11. Saat itu, Daud tidak bertindak seperti dalam perikop hari ini. Apakah ia harus mendekati Batsyeba atau tidak? Apakah ia harus membawanya atau tidak? Saat itu, Daud tidak bertanya kepada Allah seperti dalam perikop hari ini. Mungkin dalam benaknya ada pikiran seperti ini. Aku sudah menjadi raja. Aku ini raja. Bukankah aku bisa memutuskan hal sekecil ini sendiri? Masa aku harus meminta izin dari seseorang seperti hamba untuk melakukan ini? Saat itu, Daud bertindak seperti raja, dalam krisis.
Ketika Nathan datang, kita harus menunjukkan dengan jelas bagaimana hubungan Daud dengan Allah. Dalam perikop hari ini, Daud dan Allah memiliki hubungan yang begitu akrab. Ketika ia bertanya, haruskah saya maju menyerang atau tidak? Allah menjawab Daud. Ketika ia bertanya, dengan cara apa saya harus pergi? Allah memberitahunya secara spesifik. Buatlah gerakan lingkaran ke belakang mereka, dan seranglah mereka dari jurusan pohon kertau. Namun, ketika Daud tidak bertanya dan tidak memohon kepada Allah, jika saat itu tidak ada Nabi Nathan, Daud akan jatuh ke dalam kondisi tumpul secara rohani, di mana ia tidak dapat mengetahui atau membedakan kehendak Allah. Ketika kita mengikuti Allah sebagai hamba, ketika kita bertanya kepada Allah, membiarkan Allah berjalan di depan, mendengarkan firman-Nya, dan kita mengikuti di belakang, saat itulah kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan dan menikmati masa kejayaan. Krisis datang ketika muncul perasaan, aku ini raja, bukankah seorang raja boleh memutuskan hal sekecil ini sendiri? Ketika muncul perasaan, masak seorang raja bertanya kepada seseorang sebelum memutuskan sesuatu? Masak seorang raja meminta izin dari seseorang sebelum memutuskan sesuatu? Krisis selalu menyusup melalui hati yang sombong seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, cara untuk menikmati masa kejayaan dalam hidup, cara untuk terus meraih kemenangan, tercatat dengan sangat jelas dalam perikop hari ini. Pertama, kita harus tahu siapa raja yang sejati. Kedua, kita harus bertanya dan memohon kepada raja yang sejati itu. Ketiga, kita harus menaati dan melakukan firman raja yang sejati itu. Terakhir, yang keempat, raja yang sejati itu berjalan lebih dulu dan kita harus mengikuti di belakangnya dengan taat. Jika kita menjadi hamba Allah, kita dapat menjalani kehidupan yang berhasil dan penuh kemenangan. Saat kita mencoba menjadi raja atas hidup kita sendiri, saat kita mencoba merebut tahta Allah sebagai raja, masa kejayaan kita akan berakhir di sana. Saat kita tidak mau mengetahui kehendak Allah, yaitu tidak mau menjadi hamba Allah, dan mencoba hidup menurut kehendak dan pikiran kita sendiri, saat kita mencoba menjadi raja, krisis akan datang kepada kita. Ingat dan camkanlah hal ini pagi ini. Dalam nama Tuhan saya memberkati. Saudara-saudari, dalam menapaki jalan kehidupan, hiduplah dengan mencari kehendak Allah secara cermat satu persatu. Hiduplah dengan bertanya kepada Allah. Hiduplah dengan mengingat bahwa kebodohan Allah jauh lebih bijaksana daripada hikmat manusia yang terbesar. Mengandalkan pikiran dan hikmat kita sendiri sama dengan menyembah berhala. Benda-benda yang tergeletak seperti sampah di medan perang Filistin itu adalah hikmat manusia yang pada kenyataannya adalah kebodohan. Oleh karena itu disebut berhala. Kita pun bisa tergeletak seperti itu. Mari kita jalani hari ini dengan mencari kehendak Allah dan melayani Allah sebagai Raja. Maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Allah akan mengisi hidup kita dengan berkat kemenangan dan kejayaan, serta berkat di mana musuh-musuh kita akan tercerai-berai seperti air yang menerobos. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat di mana kita melayani Allah sebagai Raja dan hidup dengan taat sebagai hamba Allah. F. Dulu Shoalsi.